Umat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Hari ini kita beribadah secara online lewat media ini karena kebaktian di gedung gereja untuk sementara waktu perlu dialihkan di seluruh GKI yang berada dalam lingkungan Sinode wilayah Jawa Barat. Kita berada dalam situasi waspada dengan merebaknya COVID-19. Kita perlu menghindari kontak fisik, menghindari orang berkumpul dalam kerumunan yang besar jumlahnya. Namun demikian, ini tidak berarti kita berhenti beribadah minggu. Bersama-sama dengan umat GKI, kita sebentar lagi akan beribadah dengan bantuan media online ini. Supaya kebaktian ini bisa dihayati dengan baik, mari kita lakukan ibadah online ini dengan sikap beribadah, bukan seperti menonton tayangan televisi atau film. Upayakanlah beribadah bersama dengan anggota keluarga di rumah. Dalam kebaktian ini juga akan mengumpulkan kolekte seperti biasanya. Bagaimana cara melakukannya? Siapkanlah amplop persembahan kita. Nanti pada waktu ritual pengumpulan kolekte, taruhlah amplop itu di sebuah tempat. Kumpulkanlah amplop-amplop itu dari minggu ke minggu. Nanti pada waktu kita bisa beribadah lagi di gedung gereja, bawalah semua persembahan itu untuk diserahkan ke gereja di tempat kita beribadah. Persembahan itu dapat juga dikirim ke gereja lewat transfer bank atau cara lainnya. Lihatlah aplikasi GKI Citra Raya untuk informasi tentang nomor rekening dan hal-hal lainnya. Marilah kita mulai kebaktian Prapaskah keempat ini. Kita teduhkan hati kita dan datang kepada Tuhan dalam keheningan. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, berhimpun semua menghadap Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat saya persilahkan duduk. Saudara-saudara, tema kebaktian minggu hari ini ialah mata yang dicelikan. Belakangan ini, setiap kali mata kita melihat siaran televisi atau melihat berbagai informasi di telepon genggam kita, yang kita lihat semuanya berita tentang wabah virus corona. Kita melihat betapa dahsyatnya virus ini bekerja menjangkiti orang-orang. Namun demikian, apakah hanya itu yang bisa kita lihat?
Apakah mata rohani kita juga bisa melihat adanya Kristus yang berkarya di tengah-tengah kita setiap saat? Kristus yang juga hadir ketika kita beribadah secara online saat ini? Di dalam Ayub 5 ayat 9 tertulis, ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Dalam ibadah ini, marilah kita memohon agar Tuhan memberikan kepada kita mata yang dicelikan, mata yang dapat melihat hadirnya Tuhan di balik segala sesuatu yang kita alami dan jalani. Marilah kita berseru, Yesus, bukalah mataku melihatmu. Mari kita masuk dalam pengakuan dosa. Ya Tuhan, kami bisa melihat betapa jelasnya karya-Mu dalam hidup kami. Di saat kami sejenak melihat ke belakang, kasih-Mu menopang saat kami berada dalam kesulitan. Kasih-Mu menguatkan saat kami terpuruk. Tak pernah kami dibiarkan sendiri. Namun demikian, ketika menjalani hari ini dengan segala tantangannya, seringkali kami lupa melihat Engkau. Yang kami lihat hanyalah masalah, kesulitan, dan kegagalan kami, sehingga kami menjadi takut, meragukan kasih dan penyertaan-Mu. Kami tidak dapat melihat hadirnya Engkau, tidak melihat betapa besar kasih-Mu kepada kami, dan betapa baiknya rancangan-Mu untuk masa depan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dari segala dosa kami. Tolonglah kami untuk bisa melihat kasih-Mu yang besar. Kami rindu, kasih kami kepadamu juga semakin besar, semakin hari semakin besar. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah menurut Efesus 2 ayat 4-5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat
oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Di dalam Kristus, engkau telah diampuni. Di dalam Kristus, engkau pun telah diampuni. Jemaat yang kasih Tuhan, mari bersama-sama kita masuk ke dalam doa. Bapa yang mengasihi kami sungguh bersyukur. Hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Di tengah-tengah segala ketakutan, kecemasan, di tengah-tengah segala isu-isu dan juga fakta tentang pandemi corona, kami boleh menghampiri Engkau untuk memperoleh kekuatan dan anugerah Tuhan. Anugerah melalui perjumpaan kami dengan-Mu, dan anugerah melalui firman yang sebentar akan kami baca dan renungkan. Kami mohon Tuhan yang hadir di tengah-tengah ibadah ini boleh berfirman, berbicara kepada kami. Terima kasih Bapa. Dengarkan doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian yang kasih Tuhan, mari bersama-sama kita akan membaca satu bagian dari Injil Yohanes. Satu bagian dari Injil Yohanes pasal 9 ayat pertama sampai dengan 41. Karena bagian ini sangat panjang, maka saya akan memenggal sebagian-sebagian supaya kita bisa mengikutinya. Mari bersama-sama kita membaca Injil pasal 9, Injil Yohanes pasal 9 ayat pertama, bunyinya demikian. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Ayat 13, lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?"
maka timbullah pertentangan di antara mereka. Ayat 24, lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Ayat 34, jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Ayat 35, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Demikian Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Hosana. Hosana, Hosana, Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Walaupun di tengah-tengah suasana di mana kita terpaksa harus beribadah di rumah karena kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan kita berkumpul, namun saya yakin dan percaya, dimanapun kita berkumpul, 2 atau 3 orang berkumpul, maka Tuhan hadir di situ. Dan Dia hadir untuk menyertai kita, menguatkan kita, memberkati kita, dan menghadirkan hal-hal yang positif bagi kita. Tema kita hari ini adalah mata yang dicelikkan. Kalau sudah melihat ayat-ayat yang baru saja kita baca tadi, kalau sekilas kita perhatikan, maka kelihatannya bagian ini adalah sesuatu hal yang biasa saja. Bagian itu dimulai dengan kata, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta. Kalimat ini sungguh menarik, karena beberapa kali Injil mengatakan demikian. Ketika Yesus berkeliling, kata Injil Matius pasal 9, ia melihat orang banyak itu. Apa yang mau dikatakan bagian ini, saudara-saudara yang kasih Tuhan, di dalam pembukaan Injil Yohanes itu? Penginjil Yohanes mau menekankan, Yesus tidak hanya sekedar lewat di antara manusia, tetapi Dia juga memperhatikan kebutuhan mereka, bahkan bukan hanya kebutuhan orang banyak, orang per orang di dalam kehidupan mereka. Dan Yesus tidak hanya memperhatikan kebutuhan mereka, tetapi juga ketika Dia melihat kebutuhan itu, sama seperti yang Injil katakan, Dia juga bertindak dan memenuhi kebutuhan itu, sehingga orang yang membutuhkan terpenuhi kebutuhannya. Entah dia sakit, entah dia lapar, entah dia butuh kesembuhan, maka kelaparan bisa dikenyangkan dan penyakit yang timbul dari orang itu bisa disembuhkan. Dengan pernyataan ini, saudara-saudara yang kasih Tuhan, Penginjil Yohanes mau mengajak kita melihat sesuatu hal yang sungguh-sungguh luar biasa. Dia ingin mengatakan,
Allah senantiasa bekerja di dalam kehidupan manusia. Dia tidak jauh di sana. Dia hadir, dan dia tidak hanya sekedar hadir, dia melakukan sesuatu di dalam kehidupan manusia itu. Masalahnya, apakah kita bisa melihat apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita? Yesus melihat orang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya juga melihat hal yang sama. Tetapi penglihatan mereka berbeda. Yesus melihat lalu bertindak, tetapi murid-murid melihat lalu kemudian membicarakan orang ini. Mengapa dia lahir buta? Salah siapakah kebutaannya itu? Apakah salah dia sendiri atau orang tuanya? Bukankah pemikiran yang demikian seringkali kita alami di dalam kehidupan kita? Beberapa waktu yang lalu, ketika saya baca di WA group di mana saya berada, saya melihat ada seseorang yang menulis, entah dia meneruskan berita mengenai virus corona dan mengatakan bahwa virus corona adalah sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan untuk menghukum orang-orang tertentu. Kita seringkali melihat hal yang demikian, saudara-saudara yang kasih Tuhan, dan membicarakannya dan mengatakan, salah siapa? Mungkin dia punya dosa, mungkin dia punya kesalahan yang kemudian mengakibatkan lalu kemudian jatuhlah hukuman atas orang itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, pertanyaannya, ketika kita membicarakan orang seperti itu, di manakah empati, di manakah belas kasihan, di manakah kemurahan hati yang Allah taruh di dalam diri kita? Apalagi saudara-saudara yang kasih Tuhan, penyakit itu kemudian dialami oleh orang-orang lain yang tidak mempunyai kesalahan, yang kita anggap tidak mempunyai kesalahan. Di manakah empati kita ketika kita membicarakan ini salah dia, ini dosa dia, sehingga kemudian dia harus mengalami penghukuman itu? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Allah tidak mengajak kita melihat hal seperti itu, tetapi dia juga justru mengajak kita untuk melihat seperti yang Yesus lihat. Yesus berkata, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Yesus tidak membicarakan masalah kesalahan. Yesus tidak membicarakan asal muasal kenapa orang ini sakit. Tetapi yang Yesus bicarakan adalah bagaimana dia bisa menghadirkan kebaikan-kebaikan Allah di dalam diri orang itu. Bagaimana ketika dia menemukan orang yang sakit, orang yang membutuhkan, dan disitulah Yesus bertindak dari kemurahan yang ada di dalam dirinya. Lalu kemudian dia mengulurkan tangan dan menyembuhkan orang sakit itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, mestinya penglihatan kita sebagai orang percaya adalah penglihatan seperti itu. Kita jangan melihat sesuatu di sekeliling kita hanya dengan mata jasmani saja, atau jangan hanya dengan pandangan-pandangan yang sempit yang timbul dari pikiran-pikiran kita. Tapi lihatlah saudara-saudara yang kasih Tuhan, kehidupan ini dan semua peristiwa-peristiwa dan pengalaman-pengalaman yang terjadi dari perspektif Allah. Allah mengizinkan segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita. Tujuannya untuk apa sih?
supaya orang yang percaya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, bisa hadir di tengah-tengah peristiwa itu dan menunjukkan kasih Allah bagi orang-orang itu. Satu kali, saudara-saudara yang kasih Tuhan, di dalam sebuah ilustrasi yang saya baca, saya teringat dengan sebuah cerita bagaimana di dalam sebuah gereja di desa, majelis jemaat sedang rapat membicarakan bagaimana memberikan bantuan kepada orang-orang yang tertimpa malapetaka. Dari pagi sampai sore tidak selesai-selesai pembicaraan itu. Banyak pertimbangan, banyak kekakutan, banyak kekhawatiran. Bagaimana teknisnya, bagaimana ini, lama sekali. Sementara orang yang ada di seberang desa sana kelaparan, menunggu uluran tangan supaya mereka bisa makan karena bencana yang mereka alami. Tiba-tiba, saudara-saudara yang kasih Tuhan, datanglah ketokan pintu di ruang rapat itu. Muncul seorang anak muda sedang membawa sekarung beras dan berkata kepada para pemimpin gereja itu, "Bapak-bapak, papa saya tadi menyuruh saya membawa beras ini ke sini supaya kita semua, gereja kita bisa cepat-cepat membawa beras ini dan menyalurkannya kepada orang yang ada di desa seberang tersebut karena mereka sedang menunggu uluran tangan, kelaparan, tidak mempunyai makanan." Cerita ini, saudara-saudara yang kasih Tuhan, mau mengingatkan kita. Jangan hanya sekedar membicarakan. Jangan hanya mempertimbangkan untung rugi. Jangan mempertimbangkan ekses. Jangan mempertimbangkan macam-macam kekhawatiran kita pada waktu kita melihat ada kebutuhan. Tuhan ingin kita melihat seperti yang Dia lihat. Pada waktu ada kebutuhan itu terjadi, biarlah belas kasihan Allah yang sudah Allah taruh di dalam kehidupan kita, kita keluarkan di dalam diri kita. Dan ketika kita melihat kebutuhan itu, kita ulurkan tangan untuk membantu orang-orang tersebut, sehingga kemudian mereka bisa mengalami pertolongan, bisa mengalami kehadiran orang-orang percaya, dan sekaligus bisa mengalami kehadiran Allah di dalam kehidupan mereka. Bahwa Allah itu tidak jauh, Allah itu tidak ada di luar sana, tetapi Dia ada di dekat-dekat dengan kita, dan Dia sedang hadir menolong melalui orang-orang yang sudah mengalami kemurahan hati daripada Allah. Tidak hanya murid-murid yang melihat, tetapi dengan mata telanjang, dengan pikiran-pikiran, dengan asumsi-asumsi mereka. Ada orang-orang lain di dalam cerita kita juga melihat hal yang sama, tetapi juga dengan pandangan-pandangan mata dan asumsi-asumsi mereka, bukan melihat seperti yang Tuhan lihat. Diceritakan kepada kita, setelah orang buta ini sembuh, lalu dibawalah orang buta ini kepada para pemuka agama, orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi tidak percaya bahwa Allah hadir dan melakukan sesuatu bagi orang buta ini. Mereka berkata, jangan-jangan ini settingan, ini bohong. Kamu sebenarnya tidak buta, tapi kamu berpura-pura buta, lalu kemudian seorang yang namanya Yesus datang mencelikkan matamu. Sampai-sampai mereka memanggil orang tua daripada anak muda ini untuk kemudian bertanya apakah benar. Setelah diceritakan bahwa betul orang ini buta sejak lahir dan sekarang bisa melihat, dan orang tuanya bilang, kami nggak tahu bagaimana dia bisa melihat karena takut kepada orang Farisi itu. Mereka masih tidak percaya bahwa Tuhan sudah bekerja. Mereka mencari-cari dalih yang lain untuk membatalkan mujizat itu. Dalih yang ada adalah hari Sabat.
Setiap orang Yahudi tidak boleh melakukan sesuatu, termasuk mengoleskan ludahnya, lalu kemudian mengaduk-ngaduk ke dalam tanah, lalu kemudian menempelkan ludah dan tanah itu kepada orang buta itu, sebab itu dianggap melanggar hukum Sabat. Bahkan mereka mengatakan, tidak mungkin seorang nabi akan melakukan seperti itu. Jangan-jangan ini bukan pekerjaan Tuhan, tapi pekerjaan kuasa yang lain. Sudah coba lihat, manusia begitu gampang menghakimi, begitu gampang tertutup pikiran mereka, begitu kekeh mempertahankan pandangannya sendiri, pendapatnya sendiri. Dari kesempitan mereka melihat pengalaman-pengalaman yang terjadi di dalam kehidupan ini. Lalu kemudian peristiwa yang dia lihat dan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam pikirannya, dan mereka mengatakan, tidak mungkin ini berasal daripada Allah. Mereka tidak bisa melihat kasih karunia Allah di dalam peristiwa kesembuhan orang buta ini. Mereka tidak bisa melihatnya. Padahal mereka adalah pemimpin agama loh. Mereka tahu ayat-ayat Alkitab. Bahkan kemudian disindir oleh orang buta ini. Bukankah kalian tahu Alkitab dan kalian baca bahwa tidak mungkin di dalam Alkitab dikatakan orang berdosa doanya akan didengarkan oleh Allah. Tapi mereka tidak mempan dengan sindiran itu. Dan mereka tetap pada pendirian mereka, pandangan mereka, sudut penglihatan mereka yang sempit. Nggak mungkin Allah mau melakukan sesuatu di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita juga bisa mengalami hal yang demikian. Seringkali di dalam gereja, bukankah itu terjadi ketika kita melihat ada sesuatu tangan Tuhan bekerja di dalam kehidupan orang-orang tertentu, lalu kemudian kita mencurigai bahwa itu tidak mungkin dari Tuhan. Ketidakmungkinan itu kita katakan seolah-olah kita begitu luar biasa, lebih hebat daripada Tuhan. Karena apa? Pandangan-pandangan kita yang membuat kita tidak bisa meluaskan pikiran kita untuk melihat bahwa Allah masih dan sedang bekerja di dalam kehidupan manusia. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini Injil Yohanes pasal 9 memberitahukan kepada kita, stop dengan wawasan kita yang sempit. Stop dengan asumsi-asumsi kita. Stop dengan pandangan kita yang terbatas itu. Mari kita buka diri kita. Kita buka mata kita lebih luas. Tidak hanya semata-mata mata jasmani kita. Tidak semata-mata pandangan yang timbul dari asumsi-asumsi yang lahir dari tradisi-tradisi maupun pikiran-pikiran kita. Mari kita memakai mata Allah untuk melihat peristiwa-peristiwa yang ada di dalam dunia ini. Supaya ketika kita melihatnya, kita tidak gampang menghakimi orang, tetapi lebih gampang mengulurkan tangan untuk membantu orang lain. Tidak gampang menutup pintu kita dan mengatakan, nggak mungkinlah Allah bekerja, ya. Tapi dengan pandangan itu kita bisa membuka mata rohani kita untuk melihat bahwa di dalam segala peristiwa kehidupan yang terjadi di dalam kehidupan ini, Allah masih dan sedang bekerja, menghadirkan kasih dan kuasa-Nya untuk memelihara kehidupan anak-anak Tuhan dan umat manusia, supaya mereka terpelihara, supaya mereka boleh berada di dalam rangkuman kasih Allah, dan supaya mereka boleh mengenal Allah. Itu dialami oleh orang buta itu. Sehingga di akhir daripada Injil Yohanes,
Yesus mengatakan kalimat yang sungguh luar biasa. Di akhir daripada Injil Yohanes pasal 9, Yesus mengatakan kalimat yang luar biasa, ayat 39. Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa dapat melihat menjadi buta. Dengan perkataan ini, saudara-saudara yang kasih Tuhan, Yesus mau mengingatkan kita. Mari kita melihat dunia ini, pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan dengan mata jasmani kita saja. Jangan dengan sudut pandang dan wawasan kita yang sempit. Mari kita ganti penglihatan kita dengan mata Tuhan. Mata yang akan melihat sekeliling dengan kasih, kepedulian dan perhatian, sehingga kita bisa mengulurkan tangan kita untuk membantu orang-orang lain. Mata yang Tuhan berikan, sehingga kita boleh melihat bahwa di dalam segala peristiwa kehidupan yang terjadi di dalam kehidupan kita, Allah senantiasa turun tangan dan bekerja. Allah senantiasa hadir dan menunjukkan kehendak-kehendaknya. Allah senantiasa hadir dan menyatakan pemeliharaannya. Jemaat yang kasih Tuhan, 2-3 minggu terakhir kita disibukkan dengan berita pandemik COVID-19. Bagaimana Anda memandang peristiwa seperti ini? Apakah Anda gelisah, takut, cemas, khawatir? Dan dengan takut, cemas, dan kepanikan tersebut, lalu kemudian kita melakukan segala sesuatu hal yang irasional dan tidak masuk akal. Dan seolah-olah nggak ada Tuhan, nggak ada pengharapan di situ. Atau kita melihat peristiwa ini dari kacamata yang lebih lebar, lebih dalam, lebih tajam. Pandemik seperti ini adalah bagian daripada kehidupan manusia. Kita belajar realistis, tetapi sekaligus juga tidak takut, karena kita yakin dan percaya Allah turut hadir di dalam peristiwa itu. Dia akan menolong. Dia akan membukakan jalan untuk menyelesaikan pandemi itu. Dia akan memberikan kepada kita kekuatan dan sekaligus pengharapan. Dan tidak hanya itu saja. Dia juga membukakan kepada kita kesempatan-kesempatan supaya kita bisa mengulurkan tangan untuk membantu sesama kita. Dan terutama melalui peristiwa ini, supaya kita tahu bahwa kita punya Allah yang bisa disandari. Kita punya Allah yang terus-menerus bekerja di dalam kehidupan kita. Dia punya Allah yang matanya memandang kita senantiasa dan peduli dengan apa yang kita alami. Bagaimana kita melihatnya? Kita melihat dengan mata jasmani kita dan dalam wawasan yang sempit sehingga membuat kita khawatir, takut dan cemas, atau kita melihat dengan wawasan Allah, wawasan yang menolong kita untuk memperoleh kekuatan, wawasan yang menolong kita untuk melakukan sesuatu kebaikan di tengah-tengah situasi yang sulit ini, dan wawasan yang menolong kita untuk melihat Allah yang senantiasa hadir dan berkarya di dalam kehidupan kita. Saya berharap kita melihat dengan mata rohani seperti itu, sehingga dengannya kita memperoleh kekuatan, dengannya kita memperoleh pengharapan, dengannya kita memperoleh keyakinan iman, dan dengannya kita bisa melewati situasi pandemi ini dengan waspada dan tetap realistis sambil berharap pertolongan Tuhan, dan juga dengannya kita bisa mengulurkan tangan untuk menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan empati dan pertolongan di tengah-tengah situasi ini.
Tuhan menolong kita. Mari kita ambil saat teduh. Amin. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sanalah ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, silakan duduk dan kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Bapa yang ada di dalam surga, hari ini firman-Mu sekali lagi mengingatkan kami tentang pentingnya kami melihat seperti Tuhan melihat. Kami tidak hanya melihat sesuatu yang nyata dalam wawasan yang sempit atas asumsi-asumsi manusia, tapi kami boleh melihat dari sudut pandang Tuhan, sudut pandang rohani, sudut pandang kekekalan. Dan penglihatan ini akan menolong kami untuk memperoleh kekuatan daripada Tuhan, karena Tuhan sedang dan terus-menerus berkarya di dalam kehidupan kami, menghadirkan kebaikan-kebaikan. Dan penglihatan ini akan menolong kami untuk mengulurkan tangan kami, menolong sesama kami yang membutuhkan bantuan. Ingatkan kami selalu ya Bapa, untuk mempunyai penglihatan-penglihatan seperti itu, sehingga kami boleh menjadi manusia-manusia, umat Allah yang senantiasa bersandar kepada Allah dan sekaligus menghasilkan karya-karya nyata kebaikan bagi sesama. Hari ini kami datang kembali kepadamu dan menyerahkan pergumulan bangsa dan negara ini. Tuhan tolong, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, negara kami butuh kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon, tolong berikan hikmat, kekuatan dan kemampuan kepada pemimpin negara kami, supaya bisa melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19 makin meluas. Berikan kepada mereka kesehatian untuk bekerja bersama-sama, menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dan strategis agar rakyat boleh terbantukan. Kami bersyukur ada kabar gembira bagaimana alat tes cepat sudah mulai dimasukkan dan obat-obatan yang diperlukan sudah mulai masuk dan dipesan. Kiranya melalui tindakan-tindakan ini ya Bapa, banyak rakyat yang sakit yang bisa ditolong dan tertolong, sehingga banyak yang disembuhkan. Untuk rakyat kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati, beri kami kekuatan dan kesehatan,
kewaspadaan dan sekaligus hikmat untuk menjaga diri kami dan menjaga orang lain, sehingga kami bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas lagi. Hamba serahkan juga jemaat kami dan simpatisan GKI Citra Raya. Tuhan juga terus menolong mereka, sekalipun mereka mengalami pembatasan-pembatasan dan harus tinggal di rumah, bahkan beribadah di rumah, dan menjaga jarak dengan orang-orang yang mereka kenal dan kasihi. Biarlah Tuhan juga berikan kepada mereka kesabaran untuk melewati proses perubahan sosial ini di dalam rangka menghadapi penyebaran COVID-19. Ingatkan kami bahwa melaluinya kami melakukan tindakan-tindakan yang baik yang Tuhan ingin kami kerjakan di dalam rangka mencegah penyebaran penyakit yang lebih luas. Oleh sebab itu berikan kami kesabaran dan sekaligus ketaatan dan juga kekuatan untuk sungguh-sungguh melakukannya penuh dengan sukacita. Tolong biarlah Tuhan pimpin jemaat kami. Di rumah, jikalau mereka ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Supaya sungguh kami boleh melihat penyertaan Tuhan atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan bangsa dan negara kami dan jemaat dan simpatisan GKI Citra Raya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih, saatnya kita akan memberikan persembahan. Umat kekasih Tuhan, kita telah melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam mencukupkan kebutuhan kita. Marilah kita memberikan persembahan syukur seraya mengingat firman-Nya dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu jemaat sekalian dapat memberikan persembahan dengan menaruh persembahan di dalam sebuah wadah dan mengumpulkannya dari minggu ke minggu untuk diserahkan pada saat kita kembali di gedung gereja atau mengirimkannya lewat bank dengan melihat informasi dalam warta jemaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang begitu mengasihi kami, Tuhan yang sungguh mengerti segala keberadaan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami boleh mengucap syukur atas segala berkat-Mu yang Tuhan sudah berikan kepada kami, jemaat-Mu, anak-anak-Mu. Dan pada kesempatan ini Bapa, kami mau mempersiapkan, mengumpulkan persembahan kami
Kami serahkan juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mempersiapkan dan mengumpulkan persembahan ini di rumah masing-masing Bapa. Biarlah Tuhan Engkau urapi persembahan yang sudah dipersiapkan dan dikumpulkan, sehingga pada saatnya nanti untuk kami boleh bersama beribadah di gedung gereja, untuk kami boleh menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan Tuhan untuk majelis jemaat yang Tuhan percayakan mengelola persembahan ini. Biarlah terus Tuhan berikan hikmat, sehingga anak-Mu ini juga boleh melayani dan boleh menyampaikan apa yang Tuhan percayakan melalui pelayanannya sebagai bendahara di gereja ini Tuhan, sehingga persembahan ini juga boleh kami pakai untuk pelayanan kami bagi jemaat-Mu di GKI Citra Raya secara khusus, dan juga untuk saudara-saudara yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terimalah persembahan syukur kami ini yang kami serahkan hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu terkasih, marilah kita jalani hari-hari kita di depan ini dengan ketenangan, bukan kepanikan, dengan mata hati terarah kepada Kristus. Percayalah bahwa Kristus yang menebus kita di Kalvari masih berkarya di tengah-tengah kita sampai saat ini. Lihatlah dengan mata iman dan alami betapa ajaib salibnya, betapa ajaib kuasanya bagi saudara dan saya.
lautan jurang, hidupku cerah karena kasih-Mu. Oh ajar salibnya, oh ajar kuasanya, manusia ditebus demi ampuni dosanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya segala karya Allah Bapa melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus terus engkau alami di sepanjang ziarahmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hosana, 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 amin. Demikianlah ibadah online kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu jemaat sekalian. Selamat hari Minggu.